Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini saudara sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya, semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Amsal pasal 3 ayat 19 sampai 26 demikian. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencar dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh daripadamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Berjalan dengan aman. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita di dalam dunia ini bagai kita sedang menyusuri jalan yang panjang. Kadang menempuh jalan yang rata, berbatu-batu, atau kiri kanan dengan onak dan duri. Bahkan panas terik yang seolah-olah membakar kulit. Tentu harapan semua orang adalah berjalan dengan aman dan lancar, walaupun kesulitan terjadi. Bagaimana agar perjalanan kita lancar dan aman dalam hidup ini? Amsal 3 ayat 23 mengatakan, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Kata maka saudara sekalian menunjukkan ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Apakah yang akan kita lakukan supaya perjalanan kita berjalan dengan lancar meski banyak tantangan? Apakah yang perlu menjadi perlengkapan perjalanan kita? Bukan senjata, bukan pedang, bukan emas dan perak atau apapun juga. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini masih dalam rangkaian betapa berharganya hikmat yang dimiliki seseorang dalam perjalanan hidup. Hikmat memberikan keamanan karena menjaga kita untuk tetap berjalan dengan aman. Dalam bacaan hari ini kita mendengarkan 3 seruan mengenai nilai betapa berharganya kebijaksanaan itu menuntun perjalanan seseorang. Yang pertama, hikmat Tuhanlah yang merencanakan, mengatur dan meletakkan segala sesuatu dalam alam ini. Dengan pengetahuan dan pertimbangannya ia akan mengatur apapun juga dalam bumi ini, termasuk perjalanan hidup kita. Hal ini memberikan penghiburan baru bagi kita saudara sekalian, bahwa tak ada satupun yang terjadi di dalam kolong langit ini di luar dari pengetahuannya. Membaca ayat ini saudara sekalian membuat saya bersyukur. Allah yang saya sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dengan segala pengetahuan dan pengertiannya menata seluruh perjalanan hidup setiap makhluk ciptaannya di bawah bumi ini. Yang penting bagi kita saudara sekalian adalah membawa diri kita dalam kasih-Nya. Biarlah dalam segala pengetahuan pengertiannya merancangkan segala yang terbaik untuk hidup kita. Yang kedua, hikmat Tuhan akan memberi kehidupan bagi jiwa. Ayat 21, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, perhiasan bagi lehermu. Saudara-saudaraku, ayat ini menegaskan sekali lagi bahwa sumber ketenangan batin kita dan kehidupan jiwa kita adalah memelihara hikmat Tuhan. Memelihara hikmat Tuhan sama dengan menerapkan atau menaruh kebijaksanaan Allah di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Singkatnya, kebijaksanaan adalah hal yang sangat berharga dan menarik bagi pemikiran kita, pengambilan keputusan dan kepercayaan kita. Sekarang ingatlah, hikmat adalah kemampuan untuk memasukkan kebenaran Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ini bukan tentang memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik,
bukan juga hanya sekedar untuk mengubah perilaku kita. Tetapi kebijaksanaan adalah keyakinan hidup bahwa kebenaran firman Tuhan layak untuk kita kejar, layak untuk kita gunakan. Dan perikop kita hari ini mendesak kita untuk melakukan apapun untuk mendapatkan hikmat. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan akan memelihara dan menghindarkan dari bahaya. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, kata Amsal, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi janganlah takut menghadapi apapun dalam hidup kita. Allah tidak akan membiarkan orang yang mengandalkan Dia terjebak atau dibinasakan oleh jebakan-jebakan yang dipasang oleh musuh, khususnya dari iblis. Namun kita hanya dapat menemukan hikmat sejati di dalam Tuhan. Hikmat sejati adalah memasukkan kebenaran Allah sekali lagi ke dalam hidup kita sehari-hari dan membuat kita, menuntun kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang saleh. Amsal tidak menjanjikan kehidupan yang terbebas dari kesulitan, saudara-saudaraku. Tidak juga mengatakan bahwa hal-hal buruk tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ayat ini menyatakan dan memberikan jaminan Tuhan akan menjadi sandaranmu. Artinya Tuhanlah yang lebih besar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Dialah yang akan menolong kita, membantu kita melewati segala peristiwa yang manis, yang pahit, yang baik, yang sulit di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara-saudaraku, untuk menerapkan firman ini di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sekali lagi karena Allah yang merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita dan tidak ada satupun yang boleh terlepas dari kontrol kasih-Nya. Allah juga yang akan memberikan hikmat bagi jiwa kita sehingga kita aman, kita tentram, kita tenang. Dan Tuhan akan menghindarkan kita dari setiap bahaya. Oleh karena dahsyat penuh kekuatan adalah Allah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk berlindung. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Mengingat dan dikuatkan kembali bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur segala sesuatu dalam segala pengetahuan dan pertimbangan-Mu, termasuk mengatur segala kehidupan kami di bumi ini. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam hidup kami, Bapa, di luar dari pengetahuan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah sandaran hidup kami, sandaran jiwa kami. Dan Engkaulah sumber ketenangan, kekuatan, dan bijaksana hidup kami menjalani apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang dahsyat menjadi sandaran kami, yang akan memelihara dan menghindarkan kami dari segala mara bahaya. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tetapi kasih-Mu yang sempurna akan terus menyertai perjalanan hidup kami. Karena itu Tuhan, kami tidak khawatir, kami tidak akan takut. Karena Bapa senantiasa menilik hidup kami dan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Bapa karena kami menjadi anak-anak-Mu dan kasih Bapa lah yang menjadi jaminan hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan batin mereka, ketenangan jiwa kami dan sumber hidup kami. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu pada pagi ini, di dalam kehidupan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang menghadapi berbagai pencobaan dan jalan buntu dalam hidup mereka. Sehingga mereka mengalami kesulitan tertentu dalam hidup mereka. Jasmani, rohani, sosial, emosi, apapun yang sedang mereka hadapi. Ya Tuhan, tolonglah umat-umat-Mu. Agar sepanjang hari ini kami dapat berjalan bersama Tuhan, menikmati segala yang baik daripada-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Dengar doa kami, anak-anak-Mu ini yang berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.